Baik, ini adalah video bagaimana cara untuk menambah data silabus atau data-data kompetensi dasar menggunakan aplikasi Si Ajar. Nah, ini adalah versi yang terbaru, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah kita ke menu. Setelah login menggunakan akun kita masing-masing, kita bisa ke menu kompetensi dasar. Bisa dengan klik di sini atau juga geser saja kursor ke sini, bisa pilih yang di sini. Oke. Setelah muncul seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan kelas mana yang kita ngajar. Misalnya saya contohkan di sini kelas 11 ganjil mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Ini kan masih kosong. Nah, sebelum kita menambah silabusnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah dulu data diri kita. Ya, di sini klik di bagian sini, gantilah semuanya sesuai dengan data diri Anda. Ya, tanggal lahir ini semua bisa diganti, NIP, dan bisa diganti juga dengan status dan segala macam. Yang ini diabaikan saja, lalu kita klik simpan. Oke, setelah tersimpan datanya, kita bisa ke menu ubah KI, ya, di bagian atas. Nah, di sini apabila di mata pelajaran Bapak Ibu belum terisi KI-nya, maka segera isi untuk KI 3 dan KI 4. Kalau misalnya mata pelajaran agama atau PKN, bisa isi di KI 1, KI 2, 3 dan 4. Setelah itu klik simpan. Oke. Setelah itu Bapak Ibu tinggal ke menu bagian bawah ini persiapan sebelum entry data. Ke bagian menu bagian bawah ini, kemudian isilah jumlah KD sesuai dengan semester dan kelasnya. Contoh di sini pemrograman dasar di semester ganjil kelas 10 adalah jumlahnya 7 KD. Genapnya isi saja, maka dia akan secara otomatis tersimpan ke database. Nah, setelah kalian mengisi semua, langkah untuk mengisi tinggal kalian menambah saja. Oke. Mulailah tambah. Kalau misalnya dimulai dari KD 3.3 silakan diganti. Kalau misalnya mulai dari 1 ya silakan 1, lalu diisi kompetensi dasarnya. Seperti ini. Diisi kompetensi dasar. Contoh saja. Setelah diisi bagian ini, di sini ada penilaiannya juga, kalian harus isi. Kalau yang saran dari aplikasi seperti ini, tapi kalian bisa menambah sesuai dengan keinginan kalian dengan menggunakan enter. Oke. Kemudian yang kedua, isi ininya sudah diisi. Kemudian penilaian. Di sini penilaian keterampilannya tergantung dari Bapak Ibu mau mengajar seperti apa. Kalau misalnya dengan unjuk kerja, bisa lepaskan hapus yang keduanya. Kalau misalnya tidak pun juga sesuaikan dengan cara penilaian Bapak Ibu masing-masing. Oke, pendekatan di sistem ini baru mengakomodir satu saja, yaitu scientific. Model pembelajarannya ada dua, discovery learning dan project based learning. Kemudian di jumlah jam. Di sini yang penting Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jumlah jam di sini adalah jumlah jam pertemuan per minggu dikali dengan pertemuan. Contoh, mata pelajaran ini dia satu minggunya memakan 3 jam, sehingga kalau misalnya saya atur untuk KD ini dengan segala perkiraan bahwa dengan kondisi yang ada bahwa saya hanya bisa 3 kali pertemuan untuk KD ini, sehingga kalau misalnya satu kali pertemuan itu 3 jam, maka 3 kali 3 sama dengan 9 jam. Tinggal Bapak Ibu lengkapi yang lain. Setelah isi yang lain, bisa lanjut ke kompleksitas daya dukung dan indeks siswa. Maksud ini adalah untuk menghitung KKM dari KD ini. Nah, misalnya kompleksitas, maka semakin besar maka semakin sulit. Kalau semakin kecil maka semakin mudah. Nah, kalau misalnya daya dukung, kompleksitas ini menyangkut dengan tingkat kesulitan. Daya dukung ini fasilitas dan kemampuan guru, sedangkan indeks siswa ini adalah daya serap siswa. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan Bapak Ibu, misalnya daya dukungnya misalnya 80, maka otomatis KKM nya terhitung naik jadi 75.
Misalnya daya serap siswa misalnya lemah, kita bisa kasih 65, 73. Kompleksitas materinya misalnya 70. Nah, ini bisa dapat 72. Setelah itu Bapak Ibu bisa simpan. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu masing-masing. Ya, setelah dia begini, maka dia sudah otomatis tersimpan. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu bisa cek pada video selanjutnya. Oke, sekian tutorial kali ini.